Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang good news, kabar baik yang akan terjadi di 6 bulan ke depan. Jadi ini apa yang akan hadir ke dalam hidup kamu, apa yang datang, siapa yang datang. Setiap readingan atau pilihan aku belum lihat, jadi kita seperti surprise juga, jadi kayak kejutan. So, ini adalah kabar baik yang menanti diri kamu atau yang akan hadir. Kamu bisa pilih dengan pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah ya. Namun aku perlu kasih tahu kalau ini adalah collective reading untuk banyak orang. Jadi kamu harus bijak-bijak dalam memproses apa yang aku sampaikan. Dan nanti kalau misalnya aku nyebutin soal zodiak, tidak ada zodiak kamu bukan berarti bukan untuk kamu. Karena yang namanya zodiak itu bisa ada birth chartnya dan juga zodiak itu sebagai penanda aja. Nanti penandanya bukan hanya soal zodiak aja. Kadang-kadang juga aku menyebutkan simbol-simbol atau angka-angka atau warna-warna. Itu bisa jadi sebuah penanda yang mungkin itu penandanya sangat signifikan untuk dirimu. Jadi, siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini. Jadi, for whoever, siapapun yang butuh pesan saat ini adalah pesan untuk kamu. Pilihan pertama ada energi The Sun di sini. Kartu pertama, pilihan pertama The Sun. Pilihan kedua ada The Wheel of Fortune. Pilihan ketiga ada The Lovers. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Jadi mungkin dari pilihan ini ada dari gambar yang lebih tertarik atau kamu lebih tertarik ke salah satu pilihan gambar ini. Salah satu cara menggunakan intuisi adalah dengan clearing energi kamu, clearing pikiran kamu. Empaskan yang memenuhi pikiran kamu. Kalau kamu masih punya kecemasan berlebihan atau mikirin seseorang banget-bangetan gitu, redakan dulu sejenak. Berdialog sama diri sendiri, kayak bertanya ke dalam hatimu sendiri. Nanti ada salah satu pilihan yang akan lebih menarik dirimu. Jadi, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, ini adalah kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Dan di sini juga ada oracle card-nya, jadi kita langsung lihat aja, oke? The Sun. Lalu ada energi Judgment. Ada The Six of Swords. Ada The Knight of Pentacles, sama ada The Queen of Swords. Beberapa dari kalian akan ngelakuin perpindahan, bisa secara harafiah atau metafora ya. Jadi bisa berpindah energi dari energi yang kemarin jadi energi yang baru, atau dari yang kemarin mungkin stuck di energi yang toxic akan berubah jadi energi yang healthy, yang sehat. Atau bahkan perpindahannya secara harafiah gitu. Jadi contoh misalnya kamu berada di kota A gitu, terus pindah ke kota Z gitu, atau bahkan kamu di perusahaan B, kamu pindah ke perusahaan C gitu. Jadi ini perpindahan bukan hanya tempat, bisa juga tempat kerja juga gitu. Cuman yang kulihat ini lebih seperti kayak mengakui bahwa apapun yang kemarin mungkin kamu kekehkan, fokuskan, atau bahkan kamu terpaku untuk ngerjain hal tersebut atau fokus ke situ, kamu mengakui kalau oke, ternyata ini ada momen dimana aku harus lepasin ya gitu. Ini kesadaran diri sendiri sebenarnya perpindahannya, bukan karena ada sesuatu yang terjadi, oke? Beberapa dari kalian bahkan dapat guidance, bisa guidance-nya secara harafiah ya. Ada orang-orang dalam hidup kamu yang dikirim sama semesta dan dikirim sama Tuhan untuk ngebantu kamu gitu, menemukan jalan pulang, jalan keluar gitu, apapun jalannya yang kamu butuhkan dibantuin. Cuman ini juga ada yang dapat guidance dari semesta gitu, bisa karena panggilan jiwa atau bahkan ada goal-goal hidup yang kamu pengen raih gitu. Itu bisa datangnya dari situ, karena caranya semesta
dan caranya Tuhan untuk berdialog sama diri kamu tuh bukan cuma kasih pesan lewat suara, enggak, tapi kadang-kadang juga panggilan jiwa itu juga salah satu cara berkomunikasi sama yang di atas gitu. Jadi di sini ada judgment di mana kamu mengikuti panggilan jiwamu sendiri, mengikuti your desire, apa yang kamu butuhkan. Terus yang kelihatan di sini juga what I see dari 6 bulan ke depan itu posisinya cukup bagus, terutama di dalam status sosialmu gitu. Jadi kamu dilihat sebagai seseorang yang cukup mapan kalau aku lihat, cukup pasti juga, stabil banget gitu. Bahkan banyak orang yang mungkin agak minder mau dekat, mau approaching kamu tuh agak minder gitu, karena kelihatan kamu dilihat sebagai seseorang yang nggak bisa main-main nih gitu. Jadi nggak akan ada yang bisa mempermainkan dirimu di 6 bulan ke depan. What I see also dari energi The Knight of Pentacle itu keadaan dimana bukan hanya semesta memberikan kamu konsep materi yang nyaman, tapi kamu juga mampu untuk memberikan itu gitu. And then you have a lot of things. Jadi kayak aku lihat skillsnya banyak banget di 6 bulan ke depan. Jadi dari energi The Knight of Pentacle, if you see ini secara detail gambarnya, dia pergi offering something, menawarkan sesuatu di tangannya gitu. Ini bentuknya pentacle, tapi juga di sini ada tools. Jadi ini ngomongin soal kebiasaan dan skill. You have a lot of skills, banyak banget skill kamu. Bahkan beberapa dari kalian mungkin dari sekarang udah mulai kayak, aduh kayaknya aku pengen nambah ilmu deh, aduh aku pengen ikut kursus A, B, C, D deh gitu. Jadi ada kursus-kursus atau ada kelas-kelas yang kamu ikutin, akhirnya nambah skill. Semakin kamu nambah skill, peluang untuk mendapatkan finansial yang baik cukup besar. Yang aku lihat yang cukup dominan adalah soal kepuasan ya. Di 6 bulan ke depan, but also yang datang ke dalam hidup kamu ini bisa kerasa bukan hanya nunggu 6 bulan ke depan. Ini mungkin lebih cepat datangnya karena panggilan jiwanya untuk ngerubah kehidupan udah kerasa sih dari kemarin-kemarin gitu. Jadi ini keadaan you moving on from something lah gitu, udah mampu untuk lepasin sesuatu, letting go sesuatu yang memang kamu rasa itu bukan lagi untuk kamu. Nah di situ momennya akan kayak step by stepnya untuk menuju purpose kamu, menuju posisinya dirimu yang sesungguhnya itu dikasih gitu. So aku bakalan lihat di sini. Di sini ada energi Leo, ada energi Libra, Gemini, Aquarius, Ten of Cups, the King of Cups, the Two of Wands, sama Eight of Cups, Eight of Wands. Yang tadi aku bilang, it comes, perubahannya cepat banget ya. Ini kayak cukup drastis cepet ya. Ini bukan konsep instan aja. Ini dalam konsep yang dimana kamu udah usaha nih kemarin. Mungkin beberapa dari kalian ngerasa apa yang kamu usahakan dari kemarin itu di-delay gitu loh hasilnya gitu. Baru kamu dapetin brek gitu. Semuanya seluruhnya dari hasil yang di-delay itu di satu momen itu gitu. Jadi mungkin ini kalau dari segi gambaran kayak ketapel gitu loh, ditarik ke belakang mungkin kemarin ngerasa tertunda, ngerasa sulit gitu untuk dapetin sesuatu, ditahan at some point dimana tahanannya itu dilepas gitu, yang ngeblok dilepas, akhirnya dapetinnya the moment yang barengan gitu. Jadi ini kalau dari energi The Eight of Wands, whatever come to your life itu memang ditujukan untuk diri kamu gitu. Dan yang aku lihat ini cukup datangnya cukup cepat gitu. Yang tadi aku bilang nggak akan nunggu sampai 6 bulan sih kelihatan hasilnya. Dari energi The Two of Wands sendiri disaranin untuk making plans. Jadi either it's about love life atau it's about your current situation. Making plans, buat planning gitu. Saat kamu buat planning sama aja kayak kamu naruh step kamu sendiri, kayak kamu munculin step kamu sendiri untuk ngeraih itu. Dan jangan sampai kamu itu
berkonflik sama diri sendiri, berkecamuk sama diri sendiri. Harus mampu untuk bisa controlling whatever that inside of you, kepala, isi kepala, pikiran, hati, desire, perasaan, ego, dan segala macam. You need to control that. Agar dari dua sisi itu, manusia tuh punya dua sisi, positif dan negatif. Energi manusia juga ada dua, positif dan negatif. Jadi kita nggak seharusnya bermusuhan sama si sisi tergelap kita, atau nggak mau negatif ya. Well, untuk survive di dunia ini kita harus punya dua sisi itu gitu. Jangan sampai kamu pun akhirnya bermusuhan dengan sisi yang tergelap diri kamu sendiri. You need to embrace it. Embrace it bukan artinya kayak bisikan-bisikan buruk, bisikan-bisikan yang jahat kamu dengerin, enggak, tapi artinya kamu harus controlling itu ya, like you know yourself lah gitu. Kamu harus tahu tentang kekurangan diri kamu sendiri apa gitu, kelebihan kamu tuh apa, kamu harus tahu itu. Jadi belajar jujur sama diri sendiri agar kamu tahu harus kontrolnya seperti apa. Saat kamu mampu untuk mengontrol dua sisi di dalam diri kita, positif dan negatif kita, dua energi tersebut akan bekerja sama gitu untuk kamu apa? Ayo kerja sama bareng gitu. Jadi akan sangat dibantu sama alam bawah sadar sendiri, sama higher self sendiri gitu. Yang aku lihat di 6 bulan ke depan yang benar-benar sangat signifikan, bukan hanya soal perpindahan di karir atau misal perubahan di karir yang cukup drastis, tapi juga soal keluarga. Ini bakalan lebih harmonis lagi hubungan sama keluarganya. Ini mungkin lebih seperti kayak konsep healing inner child, atau penyembuhan jiwa kamu yang mungkin pernah tersakiti di waktu kecil gitu. Jadi ini agak berat ya. Cuman nanti ada momen dimana kamu akan realize atau akan lebih besar lagi dari si masalahnya gitu. Akan lebih menyadari, oke, aku tahu nih cara handle seperti apa. And then yang aku lihat untuk kalian, aku bakalan bagi dua ya sekarang. Untuk yang feminine, kamu akan berhubungan atau berhadapan sama seseorang yang sangat-sangat akan menghargai dan melindungi kamu. Kamu akan ngerasa dilindungi banget. Kamu akan ngerasa sangat dihargain pendapatmu, pikiran kamu gitu. Jadi contoh misalnya lagi mau ngambil keputusan pun dia bakalan nanya opini kamu seperti apa. Dan untuk kalian yang maskulin, kamu akan berhubungan sama seseorang yang sangat-sangat membutuhkan dirimu gitu. Jadi kamu akan menyadari lah gitu, power kamu seperti apa, kekuatan kamu seperti apa, karena terpacu gitu, karena harus ya menjalani peran lah gitu. Balik lagi ke Eight of Wands, ini ada news, ada kabar yang like ini secara harafiah ada good news, cuman ini bisa dalam bentuknya sesuatu yang mungkin sudah kamu tunggu-tunggu. Also, ini perpindahan cukup ini ada validasi soal perpindahan, komunikasi yang cukup intens juga. So, bakalan lihat dari Lenormand ya. Travel, ini ada travel, ini bisa perpindahannya atau ada momen dimana kamu 1-2 bulan traveling atau berpindah ke satu tempat untuk ngerasain tempat itu seperti apa. But yang aku lihat karena ada travel, pasti ada sebuah perjalanan yang diambil. Ini kadang-kadang harafiah gitu. Ada wedding, ada komitmen. Ini bisa komitmen sama percintaan atau komitmen di pekerjaan. Freya, Pisces, and Psycho. There's a beginning within every ending. Illusion or reveal and release. Yang namanya ilusi-ilusi yang kemarin mengabutkan diri kamu dihempaskan. Bagaikan kemarin tuh jendela kamu ketutupan sama tirai. Tirainya tebal, gak bisa kelihatan di luar ada apa. Tirainya dihempaskan, tirainya dibuka gitu. Jadi pas kamu ngelihat jendela, oh jelas banget di luar ada apa gitu. Sama kayak kamu ngelihat hidupmu sendiri. Also di sini juga semua konsep kehidupan itu kan kayak fase. Saat kamu nutup sesuatu akan ada yang terbuka. Saat kamu menyelesaikan sesuatu akan ada yang dimulai gitu. Bridget, move back to wholeness, recognize that you have the power. Jadi kamu harus mencari konsep keutuhan dirimu sendiri. Jadi saat ditanya kamu itu siapa, kamu harus tahu jawabannya apa.
temukan jati diri sendiri, temuin dirimu sendiri. Saat kamu menemukan itu, kamu bakalan bisa kayak menggunakan power kamu seutuh-utuhnya. Ini adalah hal yang akan ngebantu kamu di beberapa bulan ke depan. Be still. Pertahankan kedisiplinan, pertahankan dirimu, and sound healing. Sound healing ini bisa ngebantu, bisa dengerin di YouTube tuh banyak sound healing, binaural beats, isotones, healing, sound meditasi gitu. Itu bisa akan ngebantu. Singing bowls. Aku bakal lihat ke outcome of the situation. Also di sini ada simbol-simbol dulu ya. Aku sebutkan dulu untuk penandanya. Birds, ada crow, gagak, ada hitam, ada burung merak, ada the dragons di sini, lavenders, sunflowers, bunga matahari, bunga lavender, kupu-kupu, simbol-simbol matahari pokoknya, lampu, lilin, terus the colors, lucky colors, aku ngeliat banyak sih. Ini lebih seperti warna-warna cerah ya, karena ada hubungannya sama matahari, which is kayak orange, yellow, gitu. And also greens. Untuk kamu yang kehilangan benda atau sesuatu, ini akan bisa ditemukan. Jadi kayak kamu kehilangan sesuatu akan ada gantinya. But ini ngomongin cutting something. Yang sini ada side dan coffin, kayak nutup buku gitu, nutup sesuatu dan memutuskan sesuatu. Contoh misalnya gini. Kamu pernah dealing sama seseorang yang toxic, you already know itu orang toxic gitu. Kamu tahu orang itu toxic. Mau kamu usahakan jadi baik pun, kamu menerima apa adanya pun, kamu menyadari kalau itu cuma draining energi kamu doang gitu. Harus diputus caranya gitu. Jadi mau nggak mau, untuk kamu menyelamatkan diri ya mutusin itu gitu. Jadi benar-benar bikin boundaries yang sehat untuk diri kamu sendiri. Jangan lagi untuk buang-buang waktu untuk orang-orang atau kegiatan-kegiatan yang cuma menguras energi. Ada komitmen, ini validasi. There's a wedding atau ada sebuah acara pernikahan yang kamu hadiri. Atau bahkan ada pertunangan di sini, but aku ngelihatnya ini juga lebih seperti kayak komitmen, bisa ke diri sendiri, kestabilan diri sendiri, kedisiplinan untuk berkomitmen, atau bahkan komitmen di pekerjaan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book plus reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo semua untuk yang pilih pilihan kedua. Ini adalah kartu tarot yang sudah aku meditasikan dan orakelnya juga. Jadi kita langsung lihat aja what will happen. Good news, kabar baik yang akan terjadi. Ada the lovers. Wow, ada the nine of pentacle. Ada the Aeroplane. Ada the Six of Pentacle. Pertama yang aku lihat ini ngomong soal percintaan cukup sangat signifikan di 6 bulan ke depan untuk yang pilih the Wheel of Fortune. Karena percintaan, walaupun kamu mengabaikan percintaan, akan tetap aja kayak terorkestra untuk ketemu someone gitu. Jadi saat kamu fokus sama pekerjaan pun, malah yang lucu adalah gini, the more you focus on something else, semakin kamu fokus ke hal lain selain percintaan, semakin cepat datangnya atau semakin mudah percintaan masuk dalam hidup kamu. Yang aku lihat diri yang keadaannya, beberapa dari kalian mungkin looking for love atau mencari cinta atau berharap cinta itu datang, mungkin nggak masalah, karena aku lihat di 6 bulan ke depan mungkin kayak ada angin segar gitu soal percintaan. But untuk beberapa dari kalian yang males, ini lebih seperti ada yang nyomblangin. Ada yang kayak menawarkan diri untuk bisa dibilang membantumu lah gitu di percintaan.
ini bisa acara di pekerjaan gitu, atau ada acara tertentu yang akhirnya memfasilitasi kamu ketemu sama dia gitu. Yang aku lihat sebenarnya gini, mungkin gak akan bisa balance ya, jadi antara percintaan atau karir. Jadi mungkin kamu akan lebih fokus ke karir atau mencari uang gitu, karena aku lihat selain percintaan ini juga banyak soal materi gitu, soal uang. Jadi untuk kalian yang bener-bener kayak getol banget untuk reaching goal soal materi, percintaan itu kayak bonus aja, pemanis gitu, jadi nggak benar-benar difokusin. Dan kalau aku lihat di sini pun selain kamu memfokuskan ke karir, mungkin kamu fokusin ke perkembangan diri atau konsep healing. Jadi siapapun yang datang ke dalam hidup kamu, ya udah gitu, kamu tidak terlalu obses untuk building something atau ngebangun sesuatu. But karena yang tadi aku bilang, karena lucunya adalah saat kamu nggak fokus ke situ, malah itu datang gitu, cinta datang. Dan ini cukup signifikan. Pertemuannya mungkin chemistry-nya besar banget gitu. Biasanya kalau aku ngomongin soal the lovers, itu ngomongin soal opsi. Cuman yang aku lihat dari the lovers di sini, ini lebih seperti saat kalian bersatu walaupun ada perbedaan, cocok aja gitu. Jadi ada mungkin opsinya bukan karena ada si A sama si B datang, tapi lebih seperti opsinya mungkin ke arah cinta atau pekerjaan ya. Cuman saat kamu bersama dia tuh kayak ngerasa support. Saat kamu feeling down, feeling hurt, atau feeling low gitu, atau kamu ngerasa kayak draining banget, kayak lowbat banget gitu, kamu deket sama dia, kamu ketemu sama dia tuh langsung ngebooster energi kamu jadi lebih semangat lagi gitu. Jadi aku tuh inget banget kalau zaman dulu tuh gak boleh pacaran kan, tapi boleh punya teman yang bisa bikin semangat buat ngerjain tugas gitu. Nah ini kayak aku lihat konsepnya kayak gini. Jadi walaupun kamu gak fokus ke percintaan, ada yang menemani kamu, jadi kamu tuh lebih semangat lagi gitu untuk menjalani kehidupan. Jadi kayak ada penyemangat yang datang lah gitu. But memang yang dia berikan itu konsepnya kayak komitmen gitu, percintaan yang tulus. Ini banyak banget keberuntungan. Coba keberuntungannya tuh, manusia dikasih keberuntungan harus pintar-pintar gitu. Jadi kamu dikasih nih, kamu punya energi keberuntungan, pintar-pintarnya kamu untuk gunain gimana. Also di sini yang aku lihat tadi tuh kayak ada kejar-kejaran gitu. Kejar-kejaran tuh bisa ya tadi kamu diperhatikan oleh seseorang, kamu tidak kayak acuh tak acuh lah gitu, dia mengejar kamu. Jadi ada energi kejar-kejaran di sini. Kamu yang aku lihat di sini, kamu tuh dealing sama sosok orang yang mau banget ada di hidupmu. Jadi dia tuh berusaha banget gitu untuk bisa tahu kamu sukanya apa, kamu senangnya kayak gimana gitu. Dia berusaha untuk berada dan aktif di dalam hidup kamu. Jadi tapi yang tadi aku bilang, kebanyakan dari kalian malah enjoying dan menikmati diri sendiri gitu. Di sini dari energi The Nine of Pentacles, kalau kamu lihat, dia dengan santai di taman sambil leha-leha, sambil baca buku, sambil santai-santai gitu, cuma menikmati kekayaannya aja. Nah, energinya kamu kayak gitu. Jadi menikmati hasil dari jerih payahmu. Ada satu saran mungkin ya gitu, bukan hanya difokusin ke materi. Jadi 6 bulan ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan ke depan, jangan hanya fokus ke materi aja. Mungkin kamu harus fokus juga sama orang-orang sekitar, like family gitu, kayak saudara gitu, teman-teman, sahabat. Di sini ada harapan lagi. Two of Cups sih. Ada Three of Coins. Teriak ya di sini. Sorry kalau saya tiba-tiba teriak. Yang aku lihat sih percintaan cukup sangat-sangat signifikan ya, gitu, yang diri yang untuk yang pilih nomor 2. Kamu tau nggak cerita si Gilgamesh ini? Jadi Gilgamesh itu punya power yang cukup besar. Kadang-kadang yang kayak saking powernya besar, kadang-kadang jadi semana-mana gitu. Akhirnya semesta mengirim Enkidu di sini. Jadi Enkidu itu dikirim untuk ngelawan si Gilgamesh ini. Lawan-lawan, berantem.
nggak kalah-kalah tuh berdua berantemnya. Akhirnya menyadari kalau mereka itu nggak bisa terkalahkan satu sama lain gitu. Akhirnya mereka berteman gitu. Akhirnya berdamai gitu. Akhirnya bekerja sama. Nah, yang aku lihat kayak gitu. Mungkin awal-awalnya kamu agak nolak gitu untuk kehadiran orang ini, atau kayak acuh tak acuh lah yang tadi aku bilang. Atau bahkan karena ada perbedaan, kamu menyadari kalau it's not going to work nih gitu. Atau ada bedanya tuh kayak beda kriteria gitu dari yang kriteria kamu sebelumnya. Dan kamu kayak nggak bisa nih gitu, nggak bisa nih. Tapi ternyata kamu menyadari semakin kamu ngelawan untuk bersatu, malah semakin menyadari kalau oke, cocok nih ternyata gitu. Nah, ada keadaan seperti itu, like partnership gitu. Beberapa dari kalian ketemu sama seseorang yang langsung bisa ngasih komitmen. Ada pernikahan, pertunangan, pokoknya komitmen yang cukup bisa dibilang sakral ya kalau aku lihat, karena harapan keluar 2 kali. Itu ngomongin soal tradisi, ngomongin soal persatuan antara dua umat manusia yang diselebrasikan atau dirayakan sama tradisi gitu, sama aturan-aturan, ajaran-ajaran keyakinan gitu. Also, dari energi The Three of Coins ini mungkin sebagai validasi juga ya. Jadi kemungkinan mungkin comblangnya tuh bukan cuma kayak kamu punya temen gitu, atau teman kamu kayak ngenalin kamu ke seseorang, bukan hanya itu. Beberapa dari kalian mungkin punya teman-teman yang seperti itu. Cuman untuk beberapa dari kalian lainnya, ini lebih seperti kayak bantuan dari spirit guide sih yang aku lihat gitu. Jadi spirit guide kamu bekerja sama dengan spirit guide-nya dia tuh untuk menyatukan kalian gitu. Dan akhirnya kayak berjalan menuju takdir gitu. Takdir dua orang yang memang sudah selesai dengan masalahnya sendiri, udah berdamai dan punya cinta yang tulus. Takdirnya kan ke sesuatu yang lebih indah lagi, berkomitmen gitu. Also, jadi energi The Six of Wands, mungkin beberapa dari kalian tuh juga akan ngebangun lewat pertemanan, kayak numbuhin sesuatu berdasarkan pertemanan, kayak si Gilgamesh sama Enkidu ini. Dari pertemanan jadi partnership, terus ada muncul cinta gitu. Also, The Six of Wands itu juga selebrasi, jadi ada sebuah kemenangan di sini. Cuman memang untuk kalian yang pilih nomor 2, ini gede banget energi cintanya gitu. Selain materi, gede di percintaan. So aku bakalan lihat di sini ada The Blessing. Kamu akan dapat pesan yang cukup sangat clear, yang clear banget saat kamu mampu untuk ngebersihin diri. Jadi jati diri sendiri, ngebersihin diri seadanya dari toxic energi, dan clearing pikiran kamu sendiri. Nanti kamu dapat anugerah sendiri, dapat ilham, dapat wahyu. Terserah kamu namain itu apa. Cuman ini ngomongin soal kayak pemahaman yang kamu dapat gitu. Mungkin pemahamannya lebih ke arah untuk perkembangan diri atau mengembangkan diri agar siap mempunyai pasangan. Ada obedience. Kita kan manusia-manusia yang hidup dalam sebuah culture, dalam sebuah keyakinan. Nah, ini aku tidak bisa bilang harus seperti apa ini, karena ngomongin soal keyakinan masing-masing, karena aku nggak bisa ngajarin orang untuk berdoa seperti apa gitu. Cuman ini lebih seperti saran. Kadang-kadang kita tuh punya kebiasaan-kebiasaan dari kecil mungkin yang ngomongin soal kepatuhan kepada Tuhan gitu. Nah, kadang-kadang saat kita beranjak dewasa, kita terlena sama kehidupan, akhirnya lupa sama ketaatan kita sama yang di atas. Nah, di sini disarankan untuk balik lagi gitu. Jadi, lakuin yang mungkin dulu sering kamu lakuin untuk urusan kamu dan Tuhan gitu, untuk urusan hubungan kamu dan Tuhan gitu. Dan jangan lupa untuk lihat direction, karena aku ngeliat di sini banyak banget direction atau arahan-arahan. Mungkin bakalan obvious banget, bakalan jelas banget ya kelihatannya.
gitu. Mungkin dari simbol-simbol semesta, simbol-simbol yang sering kamu lihat gitu. Ini kayak arahan aja gitu, kayak direction. Kayak kamu lagi di jalan tol, kamu kan ngeliat tuh ada pelang-pelang untuk jalan ke sini gitu. Sama kayak kehidupan dikasih tanda-tanda yang cukup jelas. White eagle, ancestor spirit, connect to your lineage, a family, wounds, or a pattern can be healed right now. Ada sebuah pola-pola karma atau pola-pola rasa sakit kadang-kadang yang terjadi di keluarga. Jadi kadang-kadang yang diwarisin sama keluarga itu bukan cuma uang, tanah gitu. Kadang-kadang keluarga kita tuh mewariskan sebuah pola yang toxic atau pola-pola yang menyakitkan. Nah, kalau kamu udah sadar itu apa, stop di kamu agar kamu nggak ngejalanin lagi atau keturunan kamu tidak menjalani itu lagi gitu. Jadi ini family wounds atau sesuatu yang luka di keluarga bisa disembuhkan di sini. Connect sama ancestor spirit, connect sama buyutmu, connect juga sama connect tuh caranya mempelajari aja, pahamin aja datangnya dari mana, pelajaran silsilah kamu gitu, itu akan sangat ngebantu. Aura's cosmic getaway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. Jadi pikiran manusia itu kan cukup istimewa ya. Kita bisa mewujudkan apa yang kita mewujudkan sesuatu dari pikiran kita sendiri. Jadi pikiran kamu dari 1 bulan sampai ke 6 bulan ke depan itu kayak magnet, narik sesuatu. If you feeling like happy, pikiran kamu penuh dengan happiness, kebahagiaan, abundance, yang ditarik juga hal-hal baik juga gitu. Sama vice versa, kalau yang dipikirin adalah sesuatu yang negatif, yang ketarik negatif juga. Okay? So ini sesuatu yang bisa ngebantu kamu untuk surviving sweet treat. Kadang-kadang kamu harus bisa membedakan diri kamu. Mungkin kamu suka nge-baking, suka masak, atau bikin makanan-makanan yang manis lah untuk dirimu sendiri. Ini kayak nge-treat untuk diri sendiri. Dan itu bisa jadi pelajaran untuk ngebantu healing juga. Ada aromaterapi, ini juga bisa akan ngebantu. Sesuatu yang menstimulasi lidah, sesuatu yang menstimulasi penciuman, indera penciuman kamu, ini akan sangat kebantu kamu buat lebih relax, tenang, happy lagi. Okay? So aku bakalan lihat the outcome of the situation. The birds. Oh, ini ada validasi, ada opsi. Opsi ini lebih seperti kayak ke jalan ya, apa yang pengen kamu fokusin. Kalau kamu bingung, aduh aku mau fokus ke percintaan atau ke pekerjaan ya, coba tenangin diri dulu, ambil waktu buat istirahat. Jadi kamu benar-benar bisa relax, lalu bertanya ke diri sendiri, apa yang benar-benar kamu butuhkan. Lakuin tindakan atau ngambil keputusan berdasarkan memenuhi sesuatu yang kamu butuhkan dulu gitu, dan pilihlah sesuatu yang sehat untuk diri kamu. Aku bakalan sebutin penanda lainnya di sini, simbol-simbol yang mungkin akan sangat signifikan untuk hidup kamu atau sudah signifikan. Smokes, kalau mungkin kamu lihat smokes warna-warni gitu, kabut-kabut warna-warni, feathers, bulu, horses, horn, tanduk, furnitur yang beda sendiri gitu, apa ya sebutannya? Aku soalnya ngeliatnya kayak furnitur atau barang-barang yang agak beda dari yang lain. Contoh misalnya kayak piring nih gitu, semua piring warna putih, ada 1 piring warna hitam gitu. Contoh kayak gitu. Jadi ada satu yang beda gitu di satu koleksi yang sama. Also di sini ada fruits, vanilla, lavender, terus ada orange. Pokoknya apapun yang berbau sama buah-buahan itu mungkin juga sangat signifikan. Apa namanya, arrow, panah, jam,
cats, black cats, wines, glass, aloe vera. Aku ngelihatnya. Terus di sini juga ada kayak gates gitu, apa? Kayak ada gambar-gambar kayak portal gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua untuk yang pilih pilihan ketiga. Ini adalah kartu-kartu yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja, oke? Ini kartu oracle dan tarot. Ini adalah good news, kabar baik untuk di 6 bulan ke depan, dan apa yang akan hadir dalam hidup kamu. The Nine of Wands, the Four of Cups, Death, sama the Strength. Pertama, ini ada beberapa dari kalian yang ngalamin situasi yang sama lagi gitu. Jadi kayak ada repeating situasi yang kayak dimulai kembali gitu. Ini kayak siklus ya sebenarnya. Cuman kadang-kadang gini, saat manusia pengen naik level dalam kehidupan, pasti dikasih ujian yang sama. Si manusianya itu lolos ujiannya atau enggak gitu, atau jatuh ke lubang yang sama. Itu tergantung dari manusianya sendiri. So, saran dari aku, saat kita dikasih kesempatan untuk memutuskan karma-karma buruk, memutuskan siklus yang sama gitu lagi, putusin. Jadi, kuatin diri untuk memutuskan itu, memutuskan sesuatu yang toxic, agar kita mampu untuk naik level, kita mampu untuk benar-benar bisa berkembang. Terus di sini beberapa di kalian itu punya confidence yang cukup besar. Di 6 bulan ke depan tuh ngerasa lebih percaya diri lagi, lebih kuat lagi, mampu untuk menundukkan apa yang mungkin jadi ketakutan dirimu gitu. Transformasinya mungkin dari dalam kelihatan jelas. Transformasi di mental, transformasi di jiwamu gitu. Cuman yang kelihatan di sini karena kamu milih lovers, ini lebih seperti juga kayak opsi jalan mana yang harus kamu tempuh. Dari yang aku lihat dari energi the lovers, gini, ada momen boring soal percintaan, ada momen jenuh. Cuman kejenuhan, yang bisa ngobatin kejenuhan kita adalah usaha kita sendiri loh gitu. Jadi contoh misalnya you really want love, kamu pengen banget punya cinta dalam kehidupan kamu pengen banget dekat sama seseorang. Ada nih yang datang, tapi kamu nggak mau maju, tapi kamu nggak mau ngerasain gitu, kamu nggak mau jatuh gitu, kamu nggak mau falling in love, kamu takut untuk falling in love, ya nggak akan jadi apa-apa. Jadi sama kayak gini, dia di depannya ada cups di sini. Di dalamnya ada cups. Mungkin cupsnya ada isinya, mungkin enggak. Di sini yang datang juga memberikan cups gitu. Dia cuma ngeliatin aja dari luar, nggak merasakan isinya seperti apa. Akan jenuh gitu, akan stuck di situ, tidak akan kemana-mana. Dan bahkan tidak mampu untuk melihat blessingnya. Sama kayak hidup manusia juga kayak gitu. Kadang-kadang kita mau A, B, C, D, E, itu datang di depan mata, tapi nggak mau diraih gitu. Jadi whatever that you want, apa yang kamu pengen dikasih, tapi kitanya harus ngeraih itu, kitanya harus usaha juga gitu. Usahanya dengan apa? Sama kayak dia, harus nyicipin dulu, harus ngerasain dulu, harus ngegapai dulu gitu. Jadi saat kamu menyadari mungkin pernah kemarin, aduh aku minta ini mana nih nggak dapat, aku minta itu mana nih nggak dapat. Well ada, tapi kamu ngelakuin sesuatu nggak untuk bisa ngeklaim itu gitu. Jadi di sini disaranin untuk do something agar kamu nggak jenuh sendiri gitu. Di sini yang aku lihat kadang-kadang
yang mampu untuk nyelamatin diri kita adalah diri kita sendiri kan. Tapi semesta juga ngasih arahan. So 6 bulan ke depan ini banyak sekali perubahan. Banyak sekali dari kalian yang akan membuat batasan yang sehat untuk kehidupan kamu sendiri. Kehidupan kamu akan berubah sangat drastis di sini. So aku bakalan lihat. Another death. Five of Wands, the Chariot, sama ada Five of Swords. Pertama ini validasi, ada sebuah perubahan dalam kehidupan gitu. Cuman sama kayak perubahan di kehidupan, kita harus mampu udah ada usaha dulu. Sama kayak ini gambarnya, ada tirai yang dia buka dulu gitu. Sama kayak kamu mau menggapai sesuatu di depan mata, ini kamu raih dulu gitu. Kamu cari tahu dulu gitu. Ngelakuin sesuatu dulu. Let's say kayak you want have a lot of money gitu. Kamu pengen punya uang yang banyak. Usaha dulu gitu. Entah kamu dikasih jalan untuk berusaha, entah kamu dikasih jalan untuk bekerja gitu. At least you do something dulu. Kayak kamu nunjukin ke semesta, aku punya effort loh gitu. Lalu di sini yang aku lihat selain ada death, ini ngomongin sesuatu hal yang mungkin kemarin ketutup atau kemarin tersembunyi atau ada sesuatu yang dirahasiakan, ini akan terungkap. Lalu dari yang aku lihat dari energi The Five of Wands, 6 bulan ke depan bakalan sangat sibuk ya gitu. Ini mungkin kayak kegiatan sehari-hari, tapi juga kamu nambahin sama kegiatan-kegiatan lainnya, kayak kamu punya hobi baru gitu, perkumpulan baru. Energinya very kompetitif, yang tadi aku bilang energinya itu sangat-sangat confidence banget, sangat-sangat percaya diri banget. Jadi energi kompetitifnya juga muncul gitu. Jangan sampai kegedean egonya, harus tetap controlling ego. Kita tetap harus punya ego, tapi kita jangan sampai dikontrol sama ego. Dari energi di Chariot sendiri maju kok gitu, di pekerjaan maju. Kalau lihat Chariot itu tandanya kalau kamu itu berada di tempat yang tepat, jalan yang tepat. Semesta membantu kamu, spirit guide membantu kamu, your higher self, inner self, jiwa dan ragamu membantu dirimu juga, kayak selaras jalannya. Lalu ini kan ada arus nih gitu. Walaupun ada arus yang menghalangi dirimu atau ada batasan yang menghalangi diri kamu nggak akan berpengaruh apa-apa sih gitu kalau aku lihat. Cuman apapun yang datang ke kamu itu baik-baik gitu. Di luar dari dirimu datangnya baik-baik. Cuman ada sesuatu di dalam diri yang ini seperti kayak maju mundur gitu. Five of Swords sama Five of Wands itu keadaan dimana ada transisi di perubahan. Tapi ada beberapa dalam dirimu tidak mau berubah gitu. Akhirnya kayak berantem aja sendiri, berkecamuk aja sendiri. Ya ini kayak berantem sama diri sendiri jatuhnya. Nah, the Five of Swords itu biasanya kita punya masa lalu, kita punya trauma, kita nggak selesain, tapi kita malah melarikan diri dari situ. Atau kita ngedistract diri kita untuk ngelakuin hal lain, kekubur akhirnya. Sesuatu yang dikubur atau trauma-trauma yang dikubur itu akan muncul. Kadang-kadang selagi apesnya munculnya berbarengan yang kita kubur. Nah, akhirnya meledak gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi lebih seperti cautious. Harus mampu untuk nyelesain si trauma-trauma sendiri dulu gitu. Apa ini yang muncul? Kegelisahan apa yang muncul? Dasarnya apa? Alasan gelisah apa? Gitu. Kalau misalnya jawabannya aku nggak tahu gelisahnya apa, aku nggak tahu aku galaunya kenapa gitu. Belajar jujur sama diri sendiri. Saat kita jujur, itu ada jawabannya gitu di situ. Oke. So 6 bulan ke depan ini transformasinya itu cukup kerasa banget ya. Ini kalau untuk yang pilih ketiga, ini lebih seperti kayak jor-joran sih. Mungkin ini juga kayak bentuk pelajaran untuk lebih sadar lagi gitu, untuk panggilan jiwa atau lebih sadar lagi soal spiritual kamu gitu. Aku bakalan lihat ke sini. Ada food, ada sesuatu yang festive, ada perayaan-perayaan di 6 bulan ke depan. Ini bisa sama teman-teman, sama lingkungan sekitar house. Pertama gini, untuk beberapa dari kalian yang mungkin lari dari keluargamu sendiri gitu, atau lari dari lingkungan keluarga untuk mengejar sesuatu lah gitu, disarankan untuk balik sejenak. Isu-isu di dalam keluarga diselesaikan dulu
gitu. Untuk kalian yang sudah selesai sama isu-isu di dalam keluarga atau memang berdamai sama keluargamu sendiri, kalau aku lihat di sini punya kesempatan untuk build your own family, punya kesempatan untuk ngebangun family kamu sendiri gitu. Hal simple lainnya, beberapa dari kalian punya tabungan yang cukup untuk ngebangun rumah, renovasi rumah gitu. Jadi ada perayaan di situ. Di sini ada Isis Magic Manifesting, your dream, vision, goals are becoming reality. Apapun yang ada di vision kamu bisa manifestasikan karena kamu punya kemampuan manifestasi yang cukup bagus di 1-6 bulan ke depan. Apapun yang kamu impikan, yang kamu pengen, itu bisa jadi realita. Cernunnos life force, express your driving passion, sensual and sexual power are increasing. Jadi ada sebuah sexual power yang muncul gitu, cukup besar. Yang tadi aku bilang ini bisa juga nge-booster confidence kamu. Untuk love life, because you pick the love first. Gini, saat kamu gak tahu jati dirimu sendiri, kamu akan bingung milih siapa sih. Kamu akan bingung juga sama percintaan kamu. So, saran dari aku adalah menemukan jati diri sendiri. Saat kamu tahu dirimu seperti apa, kamu tahu problem kamu kayak gimana, trauma kamu seperti apa, everything you know about yourself lah gitu. Kamu mampu untuk bisa menarik itu gitu, si cinta itu datang. Saat kamu sudah mampu melakukan itu, yang hadir adalah sosok orang yang bisa benar-benar membuat dirimu nyaman. You feel very safe, sangat-sangat aman nih sama orang ini, gitu. Ini sesuatu yang bisa ngebantu kamu di 6 bulan ke depan, di 1-6 bulan ke depan. Spend time with animals, ini juga bisa ngebantu banget untuk healing. Jadi saat aku lagi sedih, saat aku lagi terpuruk, aku biasanya kayak meluk kucing aku dan it magically heal me. Jadi kayak bikin aku happy. Jadi ini mungkin juga bisa jadi membantu untuk dirimu sendiri. Connect sama animals, luangkan rasa cinta kasih yang kamu punya untuk hewan-hewan peliharaan. Lalu di sini clear your energy field. Kamu adalah sosok orang yang punya energi, bukan hanya di dalam diri tapi di luar juga. Bersihkan itu dari sekeliling kamu gitu. Ini aku bakal lihat simbol-simbol yang mungkin akan sangat signifikan. Hat, topi warna hitam, house, rumah, cakes, pokoknya makanan yang manis-manis lah gitu, kayak dessert. Terus juga roda, fish, ikan, burung, sayap. Terus aku ngeliat kayak lambang-lambang kayak olahraga gitu. Kucing, any kind of animals di sini banyak sekali. Wolf, ada anjing, ada rubah, ada kelinci, burung. Itu bisa jadi sangat signifikan. Lalu aku bakal lihat langsung ke outcome. The Bride. You get so lucky, terutama untuk kalian yang feminine. Di sini kalau aku lihat sudah cukup siap ya untuk punya komitmen. Ini banyak nih outcome-nya. Jadi aku lihat aja semuanya. Ada sosok orang yang memperhatikan diri kamu. Saat kamu sudah mampu untuk bisa dibilang punya security, punya keamanan, ngerasa secure lah, misalnya dari finansial gitu, dari kamu mampu untuk settling down gitu. Itu nanti ada momen dimana saat siap semuanya kayak datang juga gitu. Beberapa dari kalian mungkin akan relokasi di sini. Ada the park, ada the shape, simbol perpindahan juga ada di sini kalau aku lihat. And then talk. Jadi yang aku lihat ke depannya mungkin bakalan fokus untuk ngebangun pertemanan. Di situ ada cinta yang muncul lah, atau bahkan ada sebuah keberuntungan di situ. Lalu yang aku lihat di sini ada momen-momen kebahagiaan yang bisa di-sharing sama orang-orang sekitar. Mungkin di lingkungan kamu, keluarga kamu, atau sahabat-sahabat kamu yang akan ada menikah di sini. Ini juga ada selebrasi di situ yang aku lihat. Untuk kalian yang feminin yang aku lihat di sini, terutama yang single ya,
Jadi kamu akan merasakan lah gitu, diberikan komitmen seperti apa kalau aku lihat. And then di sini ada untuk kalian yang berbisnis, bertanya soal bisnis, kalau aku lihat ada cukup kesuksesan di bisnis kamu karena ini ada konsep kestabilan. Walaupun lingkungan berubah, kamu cukup stabil gitu di bisnis kamu. Yang kulihat di sini juga ada simbol-simbol kekayaan sih. Cuman di sini bentuknya beberapa dari kalian harus ada lakuin relokasi dulu gitu untuk ngebersihin energi kamu, atau kadang-kadang kayak gini deh. Stay di satu tempat di situ, ya, kamu tahu kayak lingkungan itu toxic gitu, itu tidak akan ngebantu kamu gitu secara energi level, secara mental dan segala macam. But move, geser sedikit, lalu kamu ketemu lingkungan yang positif, kamu juga akhirnya positif, di situ akan narik abundance juga. Jadi kadang-kadang kita harus ngegeser diri kita untuk berada dalam lingkungan yang positif, lingkungan yang nyaman, yang bikin bahagia, agar kita bisa narik apa yang kita pengen. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book reading. Link ada di bawah, nomor di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!